Tidak ke KKP Om. Cuman sahabat-sahabat Monreker ketika STC waktu itu juga terjadi perdebatan Om. Karena mereka sudah fanatik dengan gangster gitu, yang motor. Nah, jadi kenapa sih ganti baris-baris bukan? Kita digedein ke Kementerian Hukum dan HAM. Jadi akhirnya karena mereka takut kaget, saya jadiin dulu KP Om. Masih dibawa ke NPI. Lama-lama 2012 sampai 2015 ketika mereka sadar bahwa ini cukup untuk jadi norma, 2015 saya transformasikan, kita deklarkan di Jalan Laswi menjadi ormas. 2016 saya daftarkan di Kementerian Hukum dan HAM di Jakarta. Luar biasa perjuangan seorang pendirinya. Di Jakarta, kita daftarin di luar biasa, Jakarta. keren Mas Bang. Kalau jumlah anggota si ETC sampai sekarang itu se-Indonesia atau seluruhnya? Memang kita lagi registrasi nasional dengan program ada di App Store kan, ada juga secara manual. Oh, pakai aplikasi? Ada aplikasi, jadi sahabat-sahabat yang mau masuk Indonesia kan bersifat terbuka karena sekarang udah ormas ya, nggak kayak dulu gangster lagi kudu ospek, sekarang kan sudah terbuka. Jadi siapa saja orang tua kita, abang kita mau masuk Indonesia emang enggak. Gitu. Jadi kita nggak mania kayak dulu ospek nggak ada lagi gitu. Nah masuk ke Indonesia sekarang udah bebas lah. Gitu. Nah, saya ada fase pasti saya pribadi pun yang jauh banget angkatannya sama Mas Bon di menjalani kehidupan geng motornya. Saya pernah punya fase kayak gini Mas Bon. Sepertinya saya punya dosa besar ketika ternyata banyak korban masa depan negara atau masa depan Indonesia yang ternyata setelah mereka masuk geng motor banyak juga, mungkin saya nggak tahu juga sih secara di ekspresi gimana. Kalau di geng saya itu banyak yang putus harapan, misalnya ada yang jadi pengedar narkoba, ada yang akhirnya yang masih SMA ditangkap di sekolah, dan akhirnya mereka fokus menjadi seorang geng motor. Menurut saya dosa besar ketika saya mengalami didoktrin dan saya mengalami mendoktrin lagi, dan itu terus menerus yang akhirnya pas saya vakum. Aduh, teman saya ini temannya warisan turun temurun yang ini merinding maksudnya banyak sekali masa depan bangsa ini yang hancur karena geng motor. Bagaimana perasaan seorang pendiri geng motor? Makasih, itu pertanyaan luar biasa pemirsa. Saya usia udah 51 di Mei ini, saya lahir 21 Mei 70. Jadi Mas Bon juga kan kita semua kan mati ya. Mati tentunya kalau gajah meninggalkan gading, gue harus meninggalkan yang baik. Gue nggak pengen meninggalkan dosa jariah. Nah gimana yang lahirnya di Mas Bon? Makanya kita punya prinsip, motonya berniatlah baik, berbuatlah baik, dan jadilah baik. Itu prinsipnya organisasi. Terus yang kedua, kita memang anak-anak udah nggak kayak gangster lagi Om. Udah nggak gangster lagi. Makanya dari struktur udah kita benahin. Struktur itu kan udah seperti negara ya, ada presidennya, menteri-menteri, terus bidang-bidangnya. Dan bidang-bidang itu memang bidang-bidang serius, nggak bidang-bidang ngarang-ngarang. Asal-asal pemerintahan, benar-benar konsen ke pemerintahan, Jadi fungsi organisasi ini harus mengedukasi Om. Jadi Ampura agak sedikit beda pendapat dengan Om Joni, Om Tisten tadi ya. Kalau Tisten kan ngerasa wah gawat ya gue ngasih. Justru nggak. Ketika ini udah gede, gue punya tugas besar, anak-anak yang udah di wadah XTC ini harus jadi anak keren Om. Ini kalau gue kasih bocorannya, XTC Indonesia harus ada di segala elemen kehidupan. Mereka harus bisa jadi wali kota, bisa jadi bupati, bisa jadi anggota DPRD, bahkan bisa jadi menteri. Saya pernah jadi anggota dewan. Bisa jadi kolonel yang keren, jadi brigjen yang keren, jadi pengusaha yang keren, jadi orang kaki lima yang keren ya. Segala elemen kehidupan, tapi yang positif ya. Walaupun pernah di fase menuju kehancuran. Fase kehancuran kan dulu Om. Iya dulu. Kalau yang ke depan ini anak-anak saya jadi baik semua Om. Iya. Jadi nggak ada. Justru kita kalau ada yang nggak benar itu kita sapu. Jadi sahabat-sahabatku banyak di komen nanti di YouTube kadang-kadang kan komentar gangster tetap gangster. Ini sahabat-sahabatku ini bukan alasan pembenar, tapi betul dari hati saya yang terdalam. Saya yang melahirkan XTC Indonesia selain dari yang 4. Yang 4 ini saya sekali lagi saya sampaikan. Satu Mas Bon, yang kedua tuh Kang Uang udah meninggal. Yang satu lagi Kang Encum. Nah ini kan ke Jerman nih, ke Inggris. Satu lagi ke Jerman. Hampura. Ketika mereka lagi di Jerman sama Inggris itu mereka panggil dulu Mas Bon ya. Kalau yang junior panggil saya Mas Bon. Dulu panggilnya Boneng. Nah enggak dong Raja Gudang. Saya terusin tuh. Karena memperjuangkan masih tempur waktu itu Om. Nah sekarang singkat cerita mereka udah saya buat ormas, mereka datang lagi Om. Si orang datang lagi tuh nggak saya cemeh, saya nggak ejek. Kalau cemeh atau orang semesta ngejek ya. Mas Bung rangkul mereka lagi, dan gue juga nggak ngerasa supremo. Oh lu kemana, nggak ada.
mereka tetap gue hargai sebagai pendiri, ya. Dan gue tetap bercita-cita. Ini kan legacy ya, warisan anak-anaknya udah rame gini, jangan sampai jadi dosa jariah gue. Tapi di fase dulu, mungkin Mas Bon pernah ngerasain itu. Di fase dulu, misalnya 20 tahun ke belakang, anjing baru udah hancur kieu masa depannya. Saya nggak mikir itu karena saya gila juga. Tapi kalau sekarang saya udah berpikir di situ. Jadi prinsip Mas Bon sekarang itu apa yang sudah saya rusak misalnya, bahasanya terlalu kasar. Apa yang sudah terlanjur terjadi, kan Mas Bon juga mungkin tidak berniat untuk merusak masa depan misalnya kayak gitu. Dan mereka improvisasi sendiri misalnya, tiba-tiba karena geng motor, misalnya nyeling, oh jadi dagang narkoba, oh nyeling jadi tukang ngajamret gitu. Dan tidak ada niatan Mas Bon untuk kesana sebenarnya. Saya jawab oleh masalah jamret. Kalau jamret kita anti banget Om. Anti banget. Kalau kita ketemu anak-anak jamret kita basmi Om. Jujur. Oknum. Sahabat-sahabatku yang di ini ya di YouTube ya Om, silakan mangga nanti komen apa saja. Tapi saya pastikan kalau adik-adik saya jamret saya yang basmi itu. Kita nggak ada begal-begal. Jangankan begal, sahabat-sahabatku, sahabat-sahabat YouTuber channelnya Om Tisel Pangeran ya. Kita mukulin masyarakat awam aja kita nggak mau. Prinsip Mas Bon. Orang gangster itu berarti memang orang geng. Zaman itu nih cerita lagi agak ke belakang lagi. Zaman itu geng itu kan mereker, ada XTC, ada RM2K, ada Palang kayak gitu. Ini yang geng yang bukan yang tadi, yang ini kita nggak pernah berantem Om. Itu bukti bahwa kita hanya berantem sama yang nyata. Kadang-kadang gitu. Jadi kalau yang Palang dengan Om Pian, RM2K dengan Om Ija biasa kita kupingnya aja nggak pernah tersentuh. Tapi kalau dia mulai kan menggendreng. Tapi lucunya sekarang kan udah nggak bareng, udah akrab banget sekarang. Apalagi kemajuan geng motor sekarang ya, Mas Bon. Misalnya, alhamdulillah sih si teman-teman geng motor mulai ada kesadaran. Akhirnya di tiap geng motor membuat gerakan hijrah, pemuda-pemuda hijrah yang mudah-mudahan itu manjang, jangan usum-usuman kata orang Sunda. Oh usum celana pensil, KB pakai celana pensil gitu. Oh usum pemuda hijrah. Wah, 1 tahun 2 tahun ngesan ternyata usum pindah lagi. STC juga ada STC hijrah. Hijrah itu kan spiritual ya Om. Iya. Ada juga yang nggak hijrah seperti yang disampaikan Om tadi. STC ada seperti chapter gitulah STC hijrah. Ya silakan saja namanya STC hijrah. Saya tidak pakai STC hijrah, tapi saya hijrah juga Om. Iya, secara ini boleh pamer sedikit ya. Alhamdulillah saya udah nggak main cewek, udah saya nggak minum, saya kriminal jauh, nggak suka judi, saya nggak suka riba. 10 dosa besar saya sudah hindari. Asli, sumpah, kalau saya udah hindari itu. Saya sudah hindari itu. Saya kan juga nggak lama lagi harus nggak ada di sini. Jadi gue harus beres Om. Nah sebelum nggak beres itu kan bukan cukup buat gue aja Om. Anggota yang saya lahirkan itu juga harus jadi orang-orang baik Om. Nah kalau ngomong pamernya, ngomong belagunya, hampura ya sahabat-sahabatku. Ya adik-adik saya nanti harus ada di segala elemen kehidupan. Jadi kalau jadi pegawai negeri yang keren, yang berkesenian yang jangan tanggung. Polisi nggak benar. Jadi dewan lu harus jadi ketua DPRD. Jadi polisi harus ya kombes yang terkenal gitu loh. Jadi ormas sekarang kan ormas kegembiraan Om. Lain ormas ololo Jadi ormasnya gua konsep ormas kegembiraan, hanya ruang besar saja reunian. Tapi bukan untuk lelegekan ya. Justru kalau lelegekan itu musuh gua lah. Sebagai pendiri, gue nggak suka anak-anak saya sombong. Belum, anak saya nggak suka anak-anak saya sombong, jadi belagu. Tetap harus rendah hati terhadap sahabat-sahabat ormas yang lain karena Mas Bon juga santai ke sahabat-sahabat lain. Tapi juga Mas Bon nggak seneng anggota Mas Bon minder, gue nggak suka. Jadi santai aja, minder jangan, sombong jangan. Kita santai aja, kita bersahabat dengan sahabat-sahabat. Tapi semenjak kenal Mas Bon, saya jadi tahu. Jadi waktu dulu saya beda bendera itu kan kita masih kontra banget ngaliwat. Warna ETC teh diberi gitu. Wah, nerima we nih ngali di base camp ada bendera lain teh. Jadi ternyata ada Ariel, ada Ayah yang jadi biar orang-orang tahu apakah ini teh bener-bener atau misalnya teh pansos misalnya teh. Karena orang-orang teh wah, orang ge ETC kena Ariel emang ETC. Nah, itu kan selalu jadi bener atau enggak. Sekarang mah seorang pendirinya menyatakan bahwa dua orang besar itu adalah anggota ETC Indonesia, Mas Bon. Kalau dia ngaku ya terserah lah ya. Tapi kenapa pakai kaosnya dipakai terus? Nah, sekarang seorang pendiri ETC masuk ke dalam dunia entertain. Luar biasa. Seorang Ivan Rifki Kabira menjadi seorang aktor juga di film yang mungkin menjadi background beliau juga yang judulnya Preman Pensiun. Sekarang udah masuk Preman Pensiun 5. Mas Bon menjadi seorang tokoh di Preman Pensiun. Gimana perasaannya Mas Bon? Jadi gini, sebelum ke perasaannya Om,
Pertama-tama saya tuh lagi di apartemen. Tiba-tiba dengar kabar dari sahabat saya, adik saya, ketua Hankam di Eksis Indonesia yang udah main duluan sahabat-sahabatku di Perban Pensiun 4 berperan sebagai Kun. Mas Bon, siapin video untuk ini deh, ngasih video untuk ke kru supaya main di Perban Pensiun. Ya gue kaget dong. Gue nggak ngerasa sebagai aktor ya. 3 jam Mas Bon sengaja nggak buat video, padahal itu video tuh ditungguin, ditelepon terus. Gue ngindarin, malah turun bawah masih, jadi saya dikirim strip. Nah ketika dikirim strip, saya serius bener. Ketika saya orangnya beda, kalau udah dikasih senjata untuk dites, gue nggak main-main. Gue bener-bener serius. Sahabat-sahabatku ini bisa jadi cerita ya, yang manfaatnya sahabat-sahabat ambil. Gue serius untuk apa yang seperti di skrip itu. Ya ini saya bagiin ke Om Baba melalui WhatsApp-nya. Ya alhamdulillah kayak dia kan kepanggil sama Om Tisen. Itu mah lu juga orang mah punya. Yang lucunya pemirsa, akhirnya Mas Bon dipanggil di hari Rabu. Terus Mas Bon kan gak bawa baju tuh. Taunya dikasih wardrobe baju putih, dimasukin ke rumah Edi, mainnya 32 episode sampai luar biasa. Ya nakal Om Tisen nih. Jadi gue gak bawa baju, dateng mukanya di tas up, dimasukin rumah Edi, jadi Edi 32 episode. Luar biasa. Yang ngajarin beliau. Saya juga memang tadinya berharap, karena kebetulan saya memegang talent di Perban Pensiun 5, saya ada harapan perubahan di dunia geng motor Indonesia, Bandung. Pengen ada perubahan. Tadinya sempat juga saya iseng ya, yang Mas Bon ketawa itu. Jadi Mas Bon sebagai bos Edi, saya sempat juga kepikiran mau masukin siapa? Briges Chandra Ocan, Kang Chandra Ocan. Bener, tadinya saya mau masukin Chandra Ocan sebagai Remon. Sebagai Remon itu tadinya Chandra Ocan, cuman memang waktu itu memang belum rezekinya karena kita kekejar waktu. Itu keren banget tuh kalau legend-legend bisa main semua. Gokil. Luar biasa Mas Bon. Alhamdulillah, semoga rezeki Mas Bon pun setelah masuk dunia entertain nanti ada syuting-syuting lagi selanjutnya yang bisa membesarkan, karena niatan dari Mas Bon untuk memperbaiki apa yang ngasih contoh baik kepada banyak orang, bahwa mau seburuk apapun kita, sehancur apapun kita dulu, kita bisa berubah. Kekuatan sebuah perubahan, the power of change. Terus juga kalian juga jangan orang ngerasa kolot, jangan. Mas Bon 51 tahun, kesempatan itu ada. Kesempatan itu siapa yang ngasih? Allah. Jadi jujur aja, ini hadiah dari Allah melalui Ade Mas Bon, Om Tisen, melalui kakak Mas Bon, Om Aris Nugraha. Mas Bon nggak banyak minta-minta, banyak minta kalau aja. Taunya nggak tahu gimana Mas Bon dipanggil ke Perban Pensiun 5. Jadi kalian harus banyak ibadah ya. Nanti jangan dimudahin lah seperti apa yang kamu pengen. Ketika di tempat itu, pesan Mas Bon kalian harus total, jangan main-main, kasihan produksinya. Jadi Mas Bon di suatu tempat apapun jadi total. Mas Bon jadi pengacara yang total. Mas Bon pernah anggota dewan yang total. Ketika jadi anggota dewan pun bukan anggota dewan biasa, gue ketua badan legislasi. Jadi di suatu tempat pun gue harus jadi ini Om, optimal gitu. Jadi pengacara pun juga gue nggak kaleng-kaleng Om. Ini kalau gue boleh ngomong ya, WD pertama Bandung gue juga pengacara. Gitu. Kalau di Riau, ganja terbesar Riau gue. Pengacaranya. Pilkada pertama Indonesia itu Provinsi Riau, Kabupaten dari dulu pengacaranya di sebelah Om Tisen. Luar biasa. Terus kalau masalah tanah 12.000 hektar HGU, 3.000 objek sengketanya Mas Bon juga. Sampai pabrik-pabrik kalau di sana karyawan nggak bisa mogok kerja, Mas Bon di Bandung masih dipanggil untuk masukin mereka. Nah, arti dari itu adik-adikku sekalian, sahabat-sahabatku, abang-abang. Nah, gue di apapun cerita gue total gitu Om. Makanya di dunia acting ini ketika gue dikasih kesempatan sama Allah, sama sahabat-sahabat, sama akang saya, Om Maris, saya total. Karena inilah kesempatan yang baik, gue bisa nggak di sini dan gue harus keren. Ya, yang saya salut itu adalah seorang Mas Bon yang legend di Bandung, ternyata ketika masuk dunia baru tetap ngikutin rule. Saya sangkanya tadinya bakal emosian, bisa gitu. Ternyata enggak, dia tetap membumi. Ketika memang saya harus menghafal, dia mencoba menghafal dengan sekuat tenaga. Kita pernah reading 1 hari ya Mas Bon, karena dipaksa saya nurut sama Om Tisen. Harus hafal, dipaksa harus hafal. Karena Om Tisen saya rasa dia pilot saya. Jadi sahabat-sahabat gue, kalau ini filosofinya pesawat loh, saya jenderal, jangan sampai lagi take off kalian jalan-jalan dong, kita harus nurut sama pilot. Ketika saya lagi sutradara, lagi mainnya, lagi take ya Om,
Ya, tetap gue harus nurut sama kameramen, nurut sama sutradara. Jujur aja, sutradara yang di bawah Om Aris itu umurnya muda-muda semua, sama Jauh. tapi saya nggak pernah orang kalau bahasa Sunda aing kolot nggak bisa. Di situ gue harus rendah hati, santai aja, nggak apa-apa dimarahin, cuek aja. Nah saya bisa mengatur manajemen hati itu, di santai aja. Di situ gue harus belajar, gue harus keren. Dan keren itu kan untuk kita semua, bukan untuk gue. Gitu Om. Siap Mas Bon. Itu harus total. Baik, untuk kita closing Mas Bon, Siap. harapan apa Mas Bon untuk anak-anak geng motor ke depannya? Untuk all geng motor. Oh, geng motor. Jadi sahabat-sahabatku, geng motor itu kan stigma yang sama-sama ada di pundak kita semua, ya. Mas Bon cerita yang ekstasi aja dulu ya. Ekstasi Indonesia sudah memulai dengan stigma itu, kita hancurin dengan apa? Dan kita berbuat baik. Mas Bon udah buat prinsipnya berniat baik, berbuatlah baik, dan jadilah baik. Jujur saja, cita-cita Mas Bon itu kita harus bisa makan di Istana Negara. Saya impikan ingin ketemu sama Jokowi 2 minggu, saya salaman dengan Jokowi akhirnya. Oh iya, saya lihat fotonya. Pernah lihat kan? Jadi 500 ketum terundang, hanya terundang 365 sahabat-sahabat, alhamdulillah dikasih kursi 30 ketua umum, saya kebagian yang 30 ketua umum dulu dengan Pak Presiden. Terus juga tinggal 2 lah yang bisa ke panggung, Mas Bon juga disuruh ke panggung lagi. Luar biasa. Nah, itu dari mimpi kecil Mas Bon, akhirnya Mas Bon nyampe di sana. Jadi itu dari awalnya mimpi ya? Dari mimpi Om. Anggota dewan juga saya mimpi Om. Jadi saya sahabat-sahabat gue pengen dewan, gue impikan dari kecil Om. Oh dari kecil? Dari kecil saya udah pengen dewan Om. Dari kecil? Dari pengacara saya pengen pengacara, iya udah. Tapi pernah sempat pengen jadi Superman, Spiderman itu Mas Bon? Kalau saya di sini saya suka mafia. Kan anak kecil pada umumnya mah ada yang jadi Spiderman, ada yang jadi Superman. Mas Bon enggak, langsung mafia terus anggota dewan. Sebenarnya gue udah buka. Canda aja. Iya. Tapi di dunia bisnis juga begitu Om. Memang saya pegang pasar, pegang apartemen, pegang. Jadi ini cerita gokilnya sahabat-sahabatku, seperti yang diceritakan di Bang Edi itu sebenarnya ada sedikit kehidupan Mas Bon. Nah, Di cerita itu nanti kalian boleh tonton sampai habis. Di situ kan diceritakan nanti si Bang Edi itu pengen jadi dewan. Pengen jadi dewan. Kalau Mas Bon bukan pengen lagi, udah jadi dewan. udah lewat. Nah, di situ juga ada beberapa yang dipegang ya, lapak apa juga Mas Bon juga pegang. Pasar-pasar pegang gitu kayak gitu Om. Baik, hatur nuhun Mas Bon. Alhamdulillah kita bisa ketemu, mudah-mudahan silaturahmi kita bisa manjang terus, kita bisa kerjasama terus. Ya, untuk closing saya mau kasih tahu untuk semua penonton terima kasih, dan untuk seluruh geng motor yang lagi nonton video ini, saya mempunyai satu pesan. Ini legend gangster Indonesia. Legend gangster Indonesia punya prinsip sudah ingin menjadi baik. Jadi munsia masih kene kamalinaan hayang budak badok, hayang bangsat sia kamalinaan anjing. Budaya harus jadi baik kalian ya. Mas Bon juga masih ketemu dengan sahabat-sahabat yang lebih bandel lagi dari Mas Bon. Ninja-ninja di Cicadas, ngobrolnya udah ngobrol yang baik-baik. Jadi udah yang baik-baik aja lah ya. Kasihan lah itu anak orang, cucu orang, jangan sampai kalian berantem, nganiaya apa bunuh orang ya. Itu aja salam dari Mas Bon. Siap Mas Bon, Ya, hatur nuhun. Sukses Terus. Sukses juga Om Tison ya. Ya, terima kasih. Sama-sama juga keren ya karirnya ya. Terima kasih. Ampura kalau Mas Bon ada salah dalam kata ya. Sama-sama mereka. Assalamualaikum. Sahabat GBR Brigas, sahabatku. Siap. Siap. Terima kasih untuk semuanya. Jumpa lagi di episode selanjutnya.